Febriani, NIM 62/2018, semester 5, mata kuliah evaluasi pendidikan. Baiklah, saya akan memperjelaskan isi makalah kami, makalah evaluasi pendidikan, yang mana judulnya Teknik Pengolahan Skor Hasil Evaluasi. Langsung saja, yang pertama A, teknik pengolahan data hasil evaluasi. Sebenarnya banyak guru sudah mengumpulkan data hasil tes dari peserta didiknya, tetapi tidak memperhatikan cara mengelolanya, sehingga data tersebut mubazir tanpa makna. Sebaliknya, jika hanya ada data yang relatif sedikit tetapi sudah mengetahui era pengolahannya, maka data tersebut akan mempunyai makna. Pada umumnya, pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik. Menurut Zainal Arifin, dalam mengelola data hasil tes, ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama, men-skor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, memperoleh skor betah. Diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Kedua, mengubah skor betah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf ataupun langkah keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Bila semua jawaban siswa dalam suatu tes sudah diperiksa dan diberikan skor, maka itu akan memperoleh skor akhir untuk setiap siswa. Skor inilah yang disebut dengan skor betah. Kegiatan ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi pengolahan hasil tes menjadi nilai prestasi. Kita tidak dapat menjadikan skor betah ini sebagai nilai akhir untuk siswa. Kita harus mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi skor terjabar. B. Penilaian acuan patokan PAP. 1. Pengolahan skor betah menjadi nilai huruf. Sebelum menambahkan pengolahan skor, kita buat perumpamaan terlebih dahulu. Terdapat 60 soal butir bilangan ganda pelajaran bahasa Arab setiap sistem yang sebenarnya. B. Penilaian acuan patokan PAP. Pengolahan skor betah menjadi nilai huruf. A. Mencari skor ideal, yaitu skor yang mungkin dicapai jika semua item dapat dijawab dengan benar. Skor ideal diperoleh dengan jalan menghitung jumlah item yang diberikan serta bobot dari tiap-tiap item. Yang kedua, skor betah menjadi skor standar Z dan T. Pengolahan skor betah menjadi skor Z ini sering kali dirasakan perlunya karena dengan hanya melihat skor betah saja kita belum dapat memberikan tafsiran yang baik dan tepat. Dengan menggunakan rata-rata, dan kita menjabarkan atau mengubah skor-skor yang diperoleh menjadi skor Z dengan menggunakan rumus. C. Penilaian acuan norma PAD. Penilaian acuan norma skor peserta didik dengan membandingkan hasil belajar satu peserta dengan hasil peserta lainnya dalam satu kelompok kelas. Yang itu A. Penyelesaian nilai peserta didik dengan pendekatan PAD. Yang pertama, menyusun skor terkecil hingga terbesar. A. Mencari tantangan range, yaitu skor terbesar dikurangi skor terkecil. Yang kedua, mencari rata-rata ideal dengan menggunakan rumus. Ketiga, mencari deviasi. Keempat, menyusun kebutuhan konversi sesuai dengan yang dibutuhkan.
Pengulangan skor mata menjadi skor standar 1-10. Mencari banyak kelas interval. Mencari interval kelas, menyusun daftar distribusi frekuensi. 2. Menghitung rata-rata aktual. 4. Menyusun pedoman konversi. Pedoman konversi yang digunakan sama dengan PAP, hanya berbeda pada perhitungan rata-rata O dan simpangan baku SD. Dia meranking siswa dari beberapa mata pelajaran. Dalam memberikan peringkat siswa, menggunakan prosedur Z-score akan lebih efektif dari kemungkinan terjadinya ketidakadilan dibandingkan dengan memberikan peringkat dengan menjumlah skor keseluruhannya saja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.